pada dasarnya, apabila seorang atlet mengerti apa yang dilakukan ini adalah sebetulnya untuk mencapai goal yang mereka inginkan, which is menang, sanksi tidak lagi diperlukan. Karena negative motivation menjadi positive motivation nantinya. Oke, nama saya Emilia Ahmadi. Saya seorang ahli gizi, sport nutritionist, specifically untuk sport performance. Saya berkarir di bidang gizi sudah sejak tahun 1993, so it's been a long time. But then again, yang namanya sport performance, sport nutrition is very dynamic. Apalagi kalau kita bicara mengenai level professional. There is so many things we can do, so many things we can improve, and I think it's an honor to be a part of a very well-known professional soccer team di Indonesia. Oke, apakah pernah berada di klub olahraga sebelumnya? Klub olahraga, yes. Beberapa kali memang saya menghandle tim nasional. So saya lebih banyak involved di persiapan untuk multi-event seperti SEA Games, Asian Games, Olympic. Pertama saya involved adalah di Olympic Brazil 2016 sampai kemudian persiapan Asian Games di 2018 and personally Tokyo 2020. All of them Indonesian team? Indonesia, yes. Oke. Apa yang membuat Mbak Emilia berminat bergabung dengan Persija Jakarta? Pertama, saya sangat mencintai dunia olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu popularitas sepak bola untuk Indonesia luar biasa. Artinya olahraga ini bisa menjadi salah satu pemersatu, dan saya juga percaya bahwa olahraga itu juga bisa membangun mentalitas generasi muda, dan Persija adalah satu tim yang menurut saya punya potensi untuk menjadi leader di dunia sepak bola Indonesia. Ada target pribadi sebagai sport nutritionist di Persija Jakarta? Saya, of course, ya. Keinginan saya adalah saya bisa menjadi salah satu senjata rahasia tim Persija untuk mendevelop a new kind of player. Satu kebanggaan untuk bisa membantu seorang atlet mencapai titik performa semaksimal yang mereka bisa lakukan. Terus terang, nutrisi adalah satu senjata rahasia yang kurang diperhatikan di Indonesia, basically. Tidak banyak orang yang aware bahwa nutrisi adalah fondasi dari kesuksesan seorang atlet. Apalagi kalau kita bicara di jenjang profesional, ya. Perbedaan antara menang dan kalah itu tipis. Dan yang membedakan antara menang dan kalah adalah seberapa lengkapnya kita mempersenjatai atlet kita. So definitely itu challenge, tapi juga an excitement. Dan menjadi senjata rahasia selalu menjadi goal buat saya. Apakah bisa dijelaskan tahap-tahapannya, seperti apa tugas dari sport nutritionist nantinya? Pertama, yang paling penting adalah tugas saya untuk mengerti kebutuhan. Perlu dimengerti bahwa, again, sport performance itu sangat individual. Atlet ini berada di mana, posisinya seperti apa, goalnya apa, kendalanya apa, di fase mana dia sedang latihan. So that will be the beginning. Oleh karena itu, yang saya akan lakukan pertama adalah untuk mengakses masing-masing individu atlet, melihat posisi mereka di mana. Saya ingin mendengarkan apa kata technical coach, physical coach, strength and conditioning coach-nya. Saya ingin mengerti dari masing-masing mereka per atlet apa yang diinginkan, apa yang dikejar, dan durasi time untuk mempersiapkannya berapa lama. Dan dari situ kemudian program ini bisa kita mulai. Definitely mengedukasi ulang menjadi kunci. Artinya kita harus membuat masyarakat secara umum dan specifically atlet kita untuk mengerti bahwa makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi lebih kepada sebuah bentuk pekerjaan, komitmen seorang atlet untuk mencapai sebuah podium. Okay.
Di Persija ada tim medis yang juga berkaitan dengan kebugaran pemain. Yes. Seperti apa nantinya koordinasi dengan tim medis di Persija dan juga nutritionist? Oke, definitely program saya hanya akan bisa sebaik dan setajam input dari para para supporting staff, ya. Jadi definitely akan berkolaborasi dengan sangat erat. Saya tidak akan bisa menciptakan sebuah formulasi atau program tanpa mengetahui kendala atau masukan, tanpa mendengarkan masukan dari masing-masing komponen seorang atlet. Jadi definitely on a weekly basis, it will be a very important job sih untuk saya untuk duduk dan mendengarkan dari masing-masing pelatih, dokter, tim medis, pola makan seorang atlet yang cedera, pola makan seorang atlet yang baru sembuh dari cedera, it will be different. Ya, karena ya itu sekali lagi kita harus mengerti bahwa makanan is actually the medicine untuk mempercepat sebuah proses penyembuhan, untuk mencegah sebuah cedera. It comes back dengan apa yang dimakan. Apakah sport nutritionist hanya akan fokus pada penanganan makanan di mes, hotel, atau menyeluruh sampai rumah, apartemen masing-masing pemain? Ideally, selama seorang atlet menjadi seorang atlet profesional, it will be 24/7. Jadi dimanapun atlet berada, kita bisa melakukan semuanya sempurna di training camp, tapi berantakan di tempat lain, it will do nothing. Gitu ya. Jadi tugas saya adalah sekali lagi mengedukasi para atlet untuk mengerti bahwa kita tidak mencoba untuk membuat hidup mereka lebih susah. Justru kita lagi mencoba untuk membuat supaya pengorbanan melalui latihan yang mereka lakukan memberikan hasil maksimal dengan cara memperhatikan apa yang dikonsumsi setiap hari. So it definitely will be 24/7. Makanan yang dikonsumsi di rumah atau di tempat masing-masing, di apartemen, makanan yang dikonsumsi di mes, obviously itu yang paling mudah untuk kita kontrol. Makanan yang dikonsumsi pada saat away game itu juga menjadi sangat penting. Ini juga satu hal yang nantinya kita harus strategikan seperti apa, schedule bermain di mana, tinggal di mana, makanan apa yang tersedia. That will be a part of it. Off season juga akan sedikit lebih diatur. Sekali lagi gitu, off season adalah persiapan untuk pre-season. Itu kan lingkarannya akan terus berjalan. There is no such a thing as 100% totally freedom. Well, itu resiko untuk menjadi seorang atlet profesional. You have to take care of yourself. Ya, saya sangat terinspirasi dengan beberapa atlet football di US, beberapa atlet atletik, pelari, sprinter yang mengatakan bahwa, you know what, pola makan saya tidak berubah sejak 20 tahun terakhir. And that's the difference between me winning a medal and you who never win a medal. So yeah, diatur di mana-mana mas. But don't worry, prinsip saya adalah makanan itu harus bisa dinikmati. Jadi tidak ada yang namanya makanan sehat tapi rasanya nggak enak. Must be something wrong gitu ya. Karena makanan sehat it has to taste good. Jadi itu juga akan menjadi salah satu perhatian yang akan saya berikan kepada food production, di mana makanan yang dibuat sehat seimbang untuk pemain kita juga harus enak rasanya. Karena kuncinya gini, kalau saya aja nggak mau makan, saya nggak punya hak untuk minta atlet saya untuk makan. So, as simple as that. Menurut Anda, ke depannya akan ada kesulitan apa untuk menerapkan peran sport nutritionist di Persija Jakarta? Apakah sudah terpikirkan solusinya? I think challenge pasti ada. Yang namanya berubah itu tidak mudah. Ya, perubahan itu sesuatu yang tidak nyaman, keluar dari comfort zone. Challenge pasti. Kemudian yang saya sedang persiapkan adalah the only way untuk membuat challenge ini kemudian bisa dihandle dengan mudah adalah edukasi, merubah understanding.
So, bagian besar dari program yang nanti saya akan bawa ke Persija adalah membuat para pemain mengerti the why-nya. Why we do this? Karena prinsipnya adalah if you understand the why, the how will be automatic. Jadi kalau saya tahu alasannya kenapa saya melakukan ini, and alasan itu adalah untuk supaya karir saya, agar supaya tim saya, if you know the goal, the why, it will means nothing. Challenges will means nothing. Kenapa? Karena ya itu gitu. At the end of the tunnelnya saya tahu apa yang saya mau. Dan ini apapun yang saya lakukan sekarang akan membawa saya kepada mimpi yang saya sedang kejar. So yeah, there will be challenge for sure. Tapi saya percaya dengan konsistensi, edukasi, dan understanding bahwa program nutrisi itu bukan sesuatu yang instan. It cannot be done overnight. Gitu. It is a progress, it needs discipline, it needs consistency, dan it needs komitmen dari semua pihak. Jadi bukan hanya pemain loh yang nanti akan saya challenge, it has to be everyone yang juga akan mempengaruhi aura mau berubah dan menang di dalam Persija. Menurut Anda, apakah perlu adanya sanksi untuk pemain dalam menerapkan pola makanan yang sehat? Unfortunately, sanksi itu menjadi satu bentuk motivasi. Dan di beberapa situasi dimulai dengan sanksi sampai understanding itu kemudian menjadi sebuah motivasi yang berbeda. Saya ingat waktu saya memulai karir saya di bidang sport nutrisi di tim di luar Indonesia. Yes, sanksi dicantumkan di kontrak. Tapi memang itu hanya dilakukan sementara waktu, understanding itu kemudian mulai muncul, kebiasaan itu kemudian mulai menjadi sebuah kultur baru. Ya. Pada dasarnya, apabila seorang atlet mengerti apa yang dilakukan ini adalah sebetulnya untuk mencapai goal yang mereka inginkan, which is menang, sanksi tidak lagi diperlukan. Karena negative motivation menjadi positive motivation nantinya. Tentunya kalau pertanyaannya apakah ini nanti akan diimplementasikan, it will not be depend on me. Yeah, it will be depend on Persija as a club. Tapi memang di beberapa pengalaman ada beberapa tim yang melakukan seperti itu. Yes. What if there is resistance about the policy? Oh, resistance pasti ada. I think resistance is when you can fly, gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik kalau nggak ada resistance. Resistance pasti ada. But then again, resistance itu kan gini deh. Siapa sih yang mau dikeluarkan dari comfort zone-nya, dari zona nyaman? I mean, everybody punya zona nyaman. Tapi kalau kita mengatakan, oke, ya silahkan tinggal di zona nyaman Anda, but you're not going to go anywhere. Keluar dari zona kenyamanan dengan program yang jelas, dengan timeline yang jelas, I think it will be menarik untuk dilakukan. Oke. Ini sekarang tips-tips dan juga sesuatu yang buat supporter ya. Yes. Apakah bisa dijelaskan secara singkat untuk para supporter Persija, makanan seperti apa yang baik dimakan untuk mereka-mereka yang hobi berolahraga? Oke, kuncinya bukan hanya sekedar makan, bukan cuma sekedar makan banyak, tapi makan tepat. Ya, kalau kita bicara mengenai persiapan atau pola makan, kalau saya mau aktif berolahraga, akan berbeda tentunya dengan makan, tapi saya nggak ngapa-ngapain, cuma nonton TV duduk di sofa. Totally different. Bedanya, analoginya gampang. Pada saat Anda mobilnya mobil biasa, Anda beli bensin di tempat biasa. Tapi begitu mobil ini kemudian Anda mulai otak-atik dan mulai jadi mobil balap, kualitas bensinnya juga akan berbeda. So definitely that's what it is. Di dunia sport nutrisi, kita sering menggunakan konsep kata pre-exercise meal, post-exercise meal.
kita punya prinsip energy system. Definitely yang harus dilakukan untuk supporter Persija yang into sports, makan jangan cuma sekedar untuk rasa deh, tapi lebih juga dipikirkan untuk fungsinya. Pre-exercise, contohnya nih, sesederhana makan pisang, 45 minutes, 30 minutes before you do any practice, that is functional eating. Post-exercise, minum susu setelah latihan, setelah bermain, 45 minutes within, dari saat berhenti, that is post-exercise. That is an athlete, gitu ya. Itu yang dibutuhkan. Nah, it will be nice kalau supporter Persija juga kemudian bisa termotivasi untuk tim gua makannya udah mulai sehat nih, mulai terprogram nih. I want to be like them, I want to support them, and I want to do that for myself. So I think that's the bigger goal. Saya dari sisi sebagai seorang ahli gizi, to change everybody's eating habits, which is a challenge for the last 30 years. Oke, Mbak Emil, terima kasih atas waktunya. Thank you so much. Mudah-mudahan bisa enjoy di Persija. Oh, I'm sure. Kita akan melalui banyak dynamic yang luar biasa sih. And sudah waktunya ya, sepak bola di Indonesia diprogramkan dengan baik. That's our responsibility to our player, responsibility to our fans. And kalau kita mengatakan bahwa saya fans dari dunia olahraga sepak bola, that's also our responsibility. Oke. Ya. Udah. Thank you. Cukup. Ya.